Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Pada kesempatan yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, kita insyaallah membahas bagaimana tuntunan Al-Qur'an agar kita maksimal interaksinya di bulan yang mulia ini, di bulan Al-Qur'an ini. Nah, sahabat yang dirahmati Allah, di Al-Baqarah 185 Allah jelas sekali berfirman mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an itu menjadi petunjuk buat manusia, penjelasan dari petunjuk dan juga pembeda. Di ayat ini jelas sekali Allah menyampaikan bahwa apa yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan, di bulan Al-Quran ini adalah bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, bukan cuma sekedar menghafalkan Al-Quran, tapi kita juga harus banyak mempelajari kandungan Al-Quran, dan juga kita harus banyak merenungkan, meresapi kandungan Al-Quran, hingga kemudian Al-Quran itu menjadi petunjuk dalam kehidupan kita. Kita bisa mengamalkan Al-Quran, kita bisa menegakkan Al-Quran ini dalam kehidupan kita. Memang membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu penting, karena itu juga menjadi jalan, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Menghafalkan Al-Quran di bulan Ramadan juga penting, karena dengan itu juga akan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman, menjadikan jalan untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman kehidupan kita. Tapi itu nggak cukup kalau cuma sekedar kita di bulan Ramadan ini banyak membaca, banyak menghafalkan Al-Quran, itu sangat tidak cukup. Karena ya, seperti yang disampaikan Allah tadi di 185 tadi, kita juga harus banyak menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Dan jalannya itu adalah dengan kita meresapi atau kita mempelajari kandungan Al-Quran. Kemudian kita mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Tapi bukan berarti kemudian kita mengurangi membaca dan menghafalkan Al-Quran. Bukan juga seperti itu. Karena otomatis sebetulnya dengan kita banyak membaca, dengan kita banyak menghafalkan Al-Quran, maka otomatis kita juga akan lebih mudah menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing, pedoman dalam kehidupan kita. Itu otomatis. Tapi jangan kemudian kita merasa cukup interaksi kita bersama Al-Quran hanya dengan banyak membaca, hanya dengan banyak menghafalkan. Tapi kalau bahkan sampai di bulan mulia ini, kita sedikit membaca, sedikit menghafalkan Al-Quran, yang ngenes banget kan ya. Di bulan Al-Quran saja kita malas membaca menghafalkan Al-Quran, ngenes banget. Apalagi di bulan-bulan yang lain. Atau kadang kita bahkan banyak menemui kaum muslimin itu banyak atau semangat dengan Al-Qurannya hanya di hari-hari pertama saja. Itu ngenes sekali kalau sampai cuma sekedar di hari pertama atau di hari terakhir saja. Seharusnya kita memang menjadikan Al-Quran ini pedoman petunjuk dalam kehidupan kita di satu bulan Ramadan penuh yang kemudian memancar cahaya dari Ramadan, cahaya dari kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman di bulan Ramadan itu kemudian memancar di bulan-bulan yang lainnya. Maka Ramadan ini sebetulnya momentum buat kita lebih dekat dengan Al-Quran. Biar kita lebih faham dengan Al-Quran. Biar kita lebih dekat, lebih meresapi kandungan Al-Quran. Biar kita lebih memaknai Al-Quran. Biar kita lebih mengamalkan apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.